Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Syahana Suwada dari kelompok 4 dengan NIM 2207016042. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait intervensi krisis komunitas. Oke, untuk materi yang pertama, jadi apa sih pengertian dari intervensi dalam komunitas itu sendiri? Nah, dalam buku Psikologi Komunitas karya Yuli Widiningsih, intervensi itu merupakan upaya yang melibatkan komunitas untuk merubah perilaku, pikiran, dan perasaan komunitas terhadap masalah yang terjadi dalam komunitas tersebut. Nah, untuk strategi intervensi dalam psikologi komunitas sendiri itu adalah bekerja dengan kelompok besar yang berbagi setting kehidupan yang sama untuk membuat setting tersebut menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Nah, biasanya kan dalam komunitas memiliki beberapa kesamaan gitu ya, entah itu kesamaan dalam kehidupannya atau mereka memiliki kesamaan dalam tujuannya. Oke, selanjutnya itu mengenai definisi krisis komunitas. Nah, menurut Sarason, krisis komunitas terjadi ketika anggota komunitas itu merasa kehilangan akan identitas kolektif mereka, terus hilangnya perasaan memiliki, serta ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan bersama. Sedangkan dalam pandangan Kelly, krisis komunitas dalam konteks psikologi komunitas itu terjadi ketika ada ketidakmampuan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal maupun internal, baik yang disebabkan oleh pergeseran nilai sosial maupun masalah ekonomi. Itu menyebabkan meningkatnya tingkat stres, konflik, dan gangguan kesehatan mental di dalam komunitas tersebut. Oke, tadi kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi terkait intervensi di dalam komunitas. Terus yang kedua itu kita telah mempelajari mengenai definisi krisis komunitas. Nah, untuk saat ini selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa aja sih faktor-faktor yang dapat memicu krisis komunitas. Nah, menurut Kelly, tahun 2006, faktor-faktor yang memicu krisis komunitas itu yang pertama itu ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi itu terjadi ketidakstabilan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, atau hilangnya sumber daya ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam komunitas. Nah, contoh kasusnya itu di sini saya mengambil penurunan harga komoditas pertanian. Untuk analisis intervensinya, untuk mengatasi krisis ini harus mencakup aspek jangka pendek atau penanganan dampak langsung, serta jangka panjang atau upaya yang berkelanjutan, serta intervensi yang dapat dilakukan itu, yang pertama itu ada bantuan sosial dan subsidi darurat. Nah, ini tuh bisa berupa pangan atau bantuan tunai kepada petani. Nah, tujuannya itu untuk meringankan beban finansial sementara hingga menunggu harga pasar kembali pulih. Nah, jadi bantuan berupa uang tunai atau pangan ini tuh bisa dilakukan oleh pemerintah langsung memberikan kepada petani yang mengalami krisis ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pengurangan atau penundaan pembayaran utang. Nah, kan biasanya tuh banyak petani yang memiliki pinjaman untuk modal usaha. Jadi pemerintah atau lembaga keuangan bisa dengan cara membantu memberikan pinjaman agar mencegah petani itu jatuh ke dalam lingkaran hutang atau kehilangan aset akibat gagalnya dalam membayar. Oke, untuk faktor yang kedua itu yaitu pergeseran nilai sosial. Nah, pergeseran nilai sosial ini tuh terutama seperti apa ya, pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya seperti di era modernisasi dan globalisasi itu sering memicu krisis. Jadi kan untuk zaman sekarang tuh hampir semua negara sudah memasuki di era modernisasi. Nah, di sini tuh contoh kasusnya saya mengambil krisis ekonomi dan kelas sosial. Untuk analisis intervensinya, krisis ini tuh sering mengakibatkan peningkatan kesenjangan ekonomi. Nah, masyarakat tuh bisa mengalami perpecahan antara kelas kaya dan kelas miskin. Nah, di mana nilai solidaritas dan pemerataan mulai memudar. Terus karena nilai sosial atau kelas sosial itu dibagi menjadi beberapa macam, misalnya itu terbaginya kelas bawah dan kelas atas. Nah, kedua kelas itu pasti memiliki cara
memandang masing-masingnya itu pasti berbeda. Nah itu tuh bisa menyebabkan perpecahan di dalam suatu komunitas. Nah intervensi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada program perlindungan sosial. Nah, hal itu bisa seperti jaminan sosial yang kuat, seperti asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, atau tunjangan untuk melindungi masyarakat dari krisis ekonomi yang tiba-tiba. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi pekerja. Nah, seperti memberikan upah minimum pekerja yang lebih layak, jadi sesuai dengan pekerjaannya gitu. Nah, terus ada jaminan ketenagakerjaan dan penghapusan praktik kerja yang eksploitatif. Jadi biasanya praktik kerja yang eksploitatif ini tuh durasi uh, kerjanya itu tidak sebanding dengan upah yang dia dapatkan gitu. Jadi biasanya eksploitatif ini tuh melebihi dari standar durasi kerja pada umumnya di Indonesia yang biasanya itu kerja uh, rata-rata 8 jam. Nah, misalkan kalau eksploitatif itu bisa melebihi dari jam kerja lembur. Terus yang ketiga itu ada pengembangan ekonomi lokal. Nah, hal itu seperti kita bisa mendukung pengembangan usaha kecil seperti UMKM di komunitas lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi berbasis komunitas. Oke, untuk faktor yang ketiga itu ada isolasi sosial. Nah, ketika individu dalam komunitas merasa terputus dari jaringan dukungan sosial atau mereka itu merasa menjadi bagian tidak merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut karena munculnya perasaan keterasingan. Nah, hal ini itu dapat memperburuk gangguan kesehatan mental anggota di dalam komunitas tersebut. Kita mengambil contohnya itu contoh kasusnya kesepian dan depresi di kalangan lansia. Nah, untuk analisis intervensinya, dalam banyak masyarakat, terutama di perkotaan, lansia sering kali mengalami isolasi sosial karena tinggal sendirian atau jauh dari keluarga. Jadi kan biasanya kalau di perkotaan identik dengan apa ya ide individualitasnya itu tinggi gitu. Jadi mereka itu jarang untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk intervensi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada program sosialisasi dan aktivitas komunitas, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, hal itu dapat berperan dengan mengajak mereka para lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kelas seni, senam, atau pertemuan sosial antara lansia lain. Dan organisasi keagamaan misalnya di Islam sendiri itu mengadakan pengajian bersama gitu. Jadi pengajian bersama antar lansia. Jadi kan ini tuh untuk mendorong para lansia itu ada kegiatan, mereka tuh ada interaksi dengan lansia lain. Terus yang kedua itu ada inisiatif intergenerasional. Nah, hal itu mendorong interaksi antara lansia dan generasi muda. Jadi, terdapat dua generasi melalui program kolaboratif sekolah ataupun universitas. Seperti program yang sering kita dengar itu seperti program sukarelawan atau volunteer. Jadi, melibatkan anak muda untuk membantu dan belajar dari lansia tersebut. Nah, kegiatan pembelajarannya itu bisa seperti keterampilan seni menganyam bersama atau berbagi pengalaman hidup antara lansia dan generasi muda. Oke, untuk yang terakhir itu terkait faktor perubahan demografis. Misalnya itu migrasi. Migrasi itu bisa berupa perpindahan dari desa ke kota. Biasanya itu individu itu mencari seperti mencari pekerjaan yang lebih layak atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan dia seperti itu. Um, Bisa apa ya seperti pertumbuhan populasi yang cepat atau masuknya kelompok etnis baru dapat memicu ketegangan dalam komunitas. Nah, biasanya kan migrasi asal mereka daerah dan pindah ke daerah yang tujuan mereka seperti itu biasanya kan mereka memiliki perbedaan adanya perbedaan seperti perbedaan asal daerah, perbedaan bahasa, perbedaan suku. Dan hal itu tanpa kita sadari dapat memicu ketegangan di dalam suatu komunitas. Nah, jadi saya mengambil contoh kasusnya itu pertumbuhan populasi yang cepat dan kemiskinan. Untuk analisis intervensinya, tingkat pertumbuhan yang sangat cepat tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memandai dapat menyebabkan kepadatan penduduk, pengangguran,
kemiskinan, dan lain-lain. Jadi kan biasanya ya, dan Indonesia sendiri itu kan termasuk ke dalam negara yang tingkat atau angka kelahirannya itu lumayan tinggi, cukup tinggi. Nah, jadi harusnya sih itu pemerintah perlunya diimbangi dengan apa ya, pembangunan atau infrastruktur yang memadai. Bisa berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan keluarga berencana. Di situ bisa berupa edukasi tentang program keluarga berencana, jadi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melakukan perencanaan keluarga atau yang biasa kita kenal itu KB. Dan juga di situ termasuk salah satu bentuk program untuk mendukung kesehatan sistem reproduksi bagi perempuan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya jika angka atau tingkat kelahiran di suatu negara itu tinggi, jadi perlunya diimbangi atau diseimbangkan dengan peningkatan akses pendidikan. Jadi bisa berupa dilengkapinya layanan fasilitas akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, terus akses layanan kesehatan juga, dan pengembangan infrastruktur layanan publik. Oke, segitu saja presentasi terkait materi intervensi krisis dalam komunitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.